Pemirsa yang budiman, semangat pagi. Saya Suryani Wonoraharjo. Saya dosen jurusan kimia, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Malang yang tercinta ini. Dalam rubrik buku kita kali ini, saya ingin membawakan buku saya yang berjudul Dasar-Dasar Sains Membangun Masyarakat Sadar Sains. Mengapa kita perlu membaca buku ini? Alasan yang pertama dan utama adalah bahwa kita melakukan kegiatan berpikir dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kegiatan berpikir, kita harus mengedepankan objektivitas, supaya gaya berpikir kita adalah gaya berpikir objektif. Dan selanjutnya, gaya bertindak kita adalah objektif pula. Selain itu, kita perlu belajar sains secara utuh untuk dapat memahami alam di sekitar kita. Buku ini saya tulis dalam waktu yang tidak terlalu lama, sekitar 9 tahun, dan saya sangat menikmatinya. Buku ini saya tulis terutama bagi mahasiswa tahun pertama di Fakultas MIPA sebagai pengantar untuk masuk ke ilmu alam di wilayah spesifik masing-masing, di jurusan kimia, fisika, biologi, maupun matematika. Buku ini juga berguna bagi para guru sains di jenjang mulai pendidikan dasar, menengah, pendidikan tinggi, atau juga bagi para penulis, para pendidik sains, para peneliti, dan para pengamat sains. Bagi masyarakat luas yang mencintai alam secara objektif pula. Apa saja yang menjadi topik-topik dalam buku ini? Yang pertama adalah sedikit cerita mengenai perkembangan sains dan sifat-sifat pengetahuan alam yang harus objektif, sistematis, dan universal. Sifat-sifat itu adalah sifat khas yang menandai ilmu alam. Kemudian, bagian yang penting juga adalah metode-metode yang mengembangkan ilmu pengetahuan itu sendiri dari awal sampai saat ini. Metode deduksi dan metode induksi yang merupakan metode terpenting dalam perkembangan sains empiris seperti IPA akan dibahas sangat bervariasi dalam bab-bab di buku ini. Kemudian perkembangan sains secara spesifik dari yang umum sampai khusus yang akan melahirkan ilmu-ilmu seperti yang kita kenal sekarang. Itu pun sangat dipengaruhi oleh metode yang kita gunakan. Kita juga akan membahas kebenaran dalam sains. Dan di dalamnya juga terdapat pembahasan mengenai kesalahan dan kekeliruan. Perjalanan hukum-hukum sains dari awal pengamatan, hipotesis, teori, sampai menjadi hukum juga akan kita bahas di sini. Yang paling saya suka dalam buku ini adalah pembahasan mengenai sains di masa mendatang. Sains di masa mendatang tidak lepas dari peran komputer dan jaringan komunikasi yang super cepat yang akan membuat sains di masa yang mendatang sama sekali berbeda dengan sains di zaman dahulu. Saya kira buku ini cocok juga untuk pemerhati sains di generasi milenial. Karena itu, saya memberi subjudul Menciptakan Masyarakat Sadar Sains. Mengapa? Karena masyarakat yang tercipta dan gaya berpikir objektif yang menyertainya akan membuat suasana menjadi harmonis dan kita menghindari banyak masalah. Terima kasih. Sekian dari saya.